Shalom, it is a privilege to be with all of you on this Sabbath day. Shalom adalah suatu kehormatan bisa bersama dengan Anda pada Sabat ini. I love you. Saya mencintai kamu. 3 words that are often written, spoken, heard, and sung. Ini adalah 3 kata yang paling sering diucapkan, didengarkan, dan dinyanyikan. But most often misused. Tetapi seringkali disalah mengertikan. People have this picture of what love is. Orang-orang memiliki foto-foto atau gambar-gambar ini untuk menunjukkan apa itu cinta atau kasih. We see pictures of a young man and a young woman gazing into each other's eyes. Kita melihat ada foto atau gambar antara seorang laki-laki, pria, dan wanita yang saling memandang satu dengan yang And lain. this is what everyone tells us this is love. Dan semua orang katakan bahwa ini adalah cinta. And then we see a man and a woman dancing in the woods and we think, oh, this is love. Dan kita melihat ada pria dan wanita menari di hutan dan mereka katakan bahwa ini adalah kasih. And then we see a man proposing to a woman and we think this is love. Lalu ada pria yang sementara melamar seorang wanita dan mereka katakan inilah kasih. All these images often paint pictures in our minds what love is. Dan semua gambar-gambar ini menggambarkan atau membentuk di dalam pikiran kita apa arti daripada kasih itu. But do you and I know what love is? Tetapi apakah Anda dan saya, kita semua mengerti apa itu kasih? But before we open the word to find out what true love is, let us close our eyes for a word of prayer. Dan sebelum kita masuk dan mencari tahu apa itu kasih, sebelumnya mari sama-sama kita tunduk kepala dan berdoa. Loving Father in heaven, Bapa di sorga, today we want to search the word what love is. pada hari ini kami akan mencari di dalam firman-Mu mengenai apa itu kasih. Send your Holy Spirit right now. Berikan kepada kami Roh Kudus, Tuhan. Soften our hearts and our minds. Lembutkan hati dan pikiran kami. So that when we search, oh Lord, we will really find out what love is. Sehingga pada saat kami mencari Tuhan, kami akan menemukan apa sesungguhnya kasih itu. Thank you, Lord, for listening and answering this prayer. Terima kasih untuk mendengarkan dan menjawab doa ini. In Jesus' precious name. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. In 1 John 4 verse 8, Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, he that loveth not knoweth not God, for God is love. dia yang tidak mengenal akan kasih itu tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. We've read this verse many times. Kita melihat dan membaca ayat ini banyak kali. But what is love? Tetapi apa itu kasih? So the one chapter in the Bible that we can really know what love is, and I bet you know what that chapter is. Dan ada satu pasal di dalam Alkitab yang menceritakan apa itu kasih. Dan saya tahu bahwa Anda pun tahu di pasal apa itu. It's in 1 Corinthians 13. Ada di dalam 1 Korintus 13. So let's read this chapter. I'm not going to go the whole chapter, but let's see what Paul has written about love. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 13. Saya tidak akan bahas semuanya, tapi mari kita lihat apa yang Paulus katakan sehubungan dengan kasih itu. In verses 1 to 3, Paul contrasts love with several things. Pada ayat 1 sampai ayat 3, Paulus membandingkan kasih itu dengan beberapa hal. In verse 1, it is written, Di dalam ayat 1 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa malaikat dan dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Now, Paul in the first verse is comparing love to the gift of eloquence, gift of speaking. Pada kali ini Paulus sedang membandingkan kasih dengan kemampuan untuk berbicara. How many of you know how many languages there are in Indonesia? Berapa banyak di antara Anda yang tahu ada berapa bahasa di Indonesia? It is they did a research and they found out that there's 800 languages spoken in our country. Dan mereka melakukan suatu penelitian dan menemukan ada sekitar 800 bahasa, ragam bahasa di Indonesia. I can speak about 2 and my Indonesian language isn't that good.
Saya bisa berbicara dengan dua bahasa, ya, tetapi bahasa Indonesia saya kurang begitu lancar. But if I were to be able to speak all 800 languages, but there is no love in my life, I will not be of benefit to you. Tetapi kalaupun saya bisa menguasai 800 bahasa yang ada di Indonesia, tapi bila mana saya tidak memiliki kasih, maka saya tidak bisa memberikan suatu keuntungan buat Anda. In fact, if I were to stand before you and you see my life, there is no love, I would sound like this sound. Dan bahkan bila mana saya bisa berbicara semua bahasa tapi saya tidak memiliki kasih, maka saya akan seperti suara ini di hadapan Anda. You notice the way the bells sound? Anda melihat dan merasakan dan mendengarkan suara bel itu seperti apa? If you were to stand next to those bells, your first reaction would be to cover your ears. Pada saat Anda berada di sana, maksudnya di tempat di antara bel-bel yang berbunyi ini, Anda akan menutup telinga Anda. The point is, we may be the best speaker in the world, but if we do not have love, intinya adalah kita mungkin bisa berbicara banyak hal dan mungkin yang terbaik dari dalam berbicara, tetapi bila mana kita tidak memiliki kasih, you will not want to listen to us. Anda tidak akan mau mendengarkan kami. So let's look at verse 2, what Paul contrasts love to. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 2, Paulus membandingkan kasih dengan apa? Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. So he compares to 3 gifts here. Jadi sekarang dia membandingkan kasih dengan 3 karunia. Gift of prophecy. Yang pertama adalah karunia bernubuat. Gift of understanding all mysteries and knowledge. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengerti akan pengetahuan dan juga hal-hal yang tersembunyi. And the third one, the gift of faith. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk memiliki iman. In the Bible, the 2 books that are known for being prophetic is the book of Daniel and Revelation. Di dalam Alkitab ada 2 kitab yang banyak berbicara mengenai nubuatan, yaitu buku Daniel dan Wahyu. Should you even understand fully these 2 books and you do not have love, that gift of prophecy is useless to you and I. Tetapi bila mana kita atau Anda mengerti semua tentang Daniel dan Wahyu, tetapi jikalau Anda tidak memiliki kasih atau kami tidak memiliki kasih, maka tidak ada gunanya. Now, he compares to the gift of knowledge and understanding. Nah, sekarang dia membandingkan kasih dengan kemampuan untuk mengerti dan kemampuan akan ilmu pengetahuan. Many of us have gone through some form of schooling. Ada banyak dari antara kita yang pernah bersekolah dan memiliki gelar. And maybe some of us have gone all the way to the doctorate level. Dan mungkin sudah sekolah sampai di tahap doktoral. There is a man in the US who has received about 30 degrees in his lifetime. Ada seorang pria di Amerika yang sepanjang hidupnya dia sudah memiliki sekitar 30 gelar. And he has gone to school for 55 years. Dan dia sudah sekolah sampai 55 tahun. The point is, if you get all this knowledge, all this understanding, and yet have no love, this gift of understanding of knowledge is again useless. Tetapi bila mana seseorang sudah mendapatkan gelar sebanyak itu, sekolah selama itu, tapi tidak memiliki kasih, lagi-lagi dikatakan bahwa ini semua adalah sia-sia. So, without love, the gift of prophecy is useless. The gift of knowledge and understanding is useless. Jadi tanpa kasih, kemampuan untuk bernubuat, karunia untuk mengetahui banyak hal, itu tidak ada gunanya. The third part of this verse that Paul contrasts is faith. Dan yang ketiga, Paulus membandingkan dengan iman. You know, this is interesting that the fact that he compares it with faith. Dan ini sangat menarik
bahwa Paulus membandingkan kasih dengan iman. Because Jesus himself has spoken in the written word how much he values faith. Karena bahkan Yesus sendiri di dalam Alkitab menceritakan bahwa dia begitu menghargai iman. He even says in Matthew 17:20, Dia bahkan katakan di dalam Matius 17 ayat 20. because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Oleh karena ketidakpercayaanmu, maka aku katakan kepadamu bahwa kalau saja imanmu itu sebesar biji sesawi, maka kamu akan dapat mengatakan kepada gunung ini, berpindahlah, dan gunung itu akan pindah. Tidak ada yang mustahil. See, Paul uses this verse to show that even you have this type of faith, you are nothing. Bahkan Paulus sampai mengatakan bahwa bila mana kita memiliki iman yang sebesar itu pun, kalau tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. So how come love is greater than faith? Jadi bagaimana kasih itu bisa lebih besar daripada iman? Then Paul said that we must have faith. Bukankah Paulus sendiri juga mengatakan bahwa kita perlu memiliki iman? Hebrews 11:6 it is written, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Bahwa di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa tanpa iman tidak seorang pun dapat berkenan kepada Allah. Karena dia harus datang kepada Allah dan mengetahui bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah itu akan memberikan karunia atau berkat buat orang-orang yang betul-betul mencari dia. So is Paul contradicting himself? Jadi apakah Paulus itu bertentangan satu dengan yang lain dengan dirinya sendiri? So what is the purpose of having faith if love is greater than faith? Shouldn't we just then aim for love? Jadi bukan apa yang menjadi tujuan atau apa untungnya untuk memiliki iman kalau sebenarnya kasih itu jauh lebih besar daripada iman. So what's the purpose of faith then? Jadi apa gunanya iman itu? Bukankah kita lebih baik mengejar kasih saja? Let me explain about faith a little bit. Saya akan menjelaskan sehubungan dengan iman sedikit. All of us have gone through some form of schooling, whether it's elementary or middle school or high school. Ada banyak dari antara kita yang pernah bersekolah, baik itu mungkin di SD, SMP, atau SMA. And so in order to get to school, we have to take a road to school. Dan untuk bisa pergi ke sekolah, kita perlu lewat melalui jalan menuju ke sekolah. Faith is like a road. Nah, iman itu seperti jalan. It is a road that leads to Jesus. Adalah jalan untuk sampai kepada Yesus. And Jesus is love. Dan Yesus adalah kasih. So the purpose to have faith is to connect to Jesus who is love. Jadi tujuan untuk memiliki kasih adalah untuk bisa terhubung atau sampai kepada Yesus. But if you get to the end of the road and you don't see Jesus is love, then what's the point of going on the road? Tetapi ketika kita sudah berjalan menyusuri jalan tersebut sampai di ujung daripada jalan, tetapi kita tidak menemukan akan Yesus, kita tidak menemukan akan kasih itu, apa gunanya kita menjalani jalan itu? It's like going to school, but you didn't learn anything of value. Seperti kita pergi ke sekolah, tapi kita tidak mempelajari apapun. So going on the road to get to school seems like a waste of time. Sehingga menjalani jalan itu untuk sampai ke sekolah menjadi suatu hal yang sia-sia. So the point that Paul is trying to make is that you have faith, but it doesn't connect you to Jesus who is love. That faith is not. It means nothing. Jadi ketika kita memiliki iman, tetapi iman itu tidak bisa menghubungkan diri kita dengan Tuhan, maka sebenarnya iman itu sia-sia. If you don't have love, kalau kita tidak memiliki kasih, there's no point to study prophecies just for knowledge. Tidak ada gunanya, akan sia-sia mempelajari nubuatan hanya untuk pengetahuan saja. It's no point to get all the degrees to become somebody great. Akan sia-sia kalau kita belajar dan mendapatkan semua gelar. No point to have faith when your faith doesn't connect you to God who is love. Akan sia-sia kita memiliki iman ketika iman kita itu tidak menghubungkan kita dengan Tuhan. Now you see how much Paul emphasizes the importance of receiving love. Jadi inilah bagaimana Paulus sedang mencoba untuk meyakinkan para pembaca bahwa penting sekali untuk kita bisa menerima akan kasih. Now let's look at the third verse, which Paul makes a final contrast. Mari kita lihat di ayat yang ketiga, ketika Paulus membandingkan dengan ayat yang terakhir.
kata-kata yang terakhir, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Now, this is interesting. He compares love to philanthropic acts, as well as the act of being a martyr. Dan saat ini Paulus menarik sekali, dia membandingkan dengan kasih dengan suatu kegiatan filantropi atau kegiatan kedermawanan. As well as comparing to martyrism. Dan juga membandingkan dengan suatu kemartiran, ya. Jadi bisa sampai mengorbankan diri untuk tujuan sesuatu. Okay, let's look at the great philanthropists of today. Mari kita lihat orang-orang yang dermawan atau orang-orang yang penuh dengan rasa sosial dan kemanusiaan saat ini. Number one in the world right now is Warren Buffett, the number one finance and rich. Well, he's not necessarily the richest, but one of the richest men on earth. Nah, salah satu orang yang memiliki kedermawanan yang tinggi adalah Warren Buffett, ya, di mana dia menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. He has given in his lifetime until today almost 56 billion US dollars. Dan seumur hidupnya dia sampai hari ini dia sudah memberikan sekitar hampir 56 miliar dolar. Number two on the list is Bill Gates and Melinda Gates. Yang kedua dari list itu yang orang-orang yang dermawan adalah Bill dan Melinda Gates. They have given over 500 billion dollars. Dia sudah $50 billion. Dia sudah memberikan sampai 50 miliar US dollar. Okay. And the owner of Facebook, Mark Zuckerberg, and his wife, they've given 10% to what Bill Gates as well as Warren Buffett, 5.7 billion. It's still a lot. Dan yang lain, Mark Zuckerberg dan istrinya memberikan bahkan 5,7 miliar US dollar, 10% daripada Bill Gates, tapi juga masih banyak. So why am I showing all these people? Not to judge them, by the way. Kenapa saya harus menunjukkan orang-orang ini? Saya tidak ingin menghakimi mereka. But if you and I were them and we gave money, all our money, more than what they gave, but if our lives do not reflect love, our act of charity has not converted one soul. Tetapi bila mana kita seperti mereka, kita memberikan banyak uang kita, bahkan mungkin kita memberikan lebih daripada uang yang mereka berikan kepada orang lain, tetapi ketika kita tidak memiliki kasih, maka sebenarnya tidak ada gunanya. Yeah, no one will be converted by the act. It profits us nothing. Tidak ada yang bisa diubahkan atau berubah oleh karena apa yang kita lakukan. Tidak ada untungnya. And you know, the one act that Paul contrasts to love is being a martyr. Dan tindakan yang lain yang Paulus bandingkan adalah tindakan mati martir. You know, and it's interesting how many of us think we can die, how can we not love when we die for something? Ini menarik karena bagaimana caranya kita bisa mati untuk sesuatu tanpa kita mengasihi. It is possible, brothers and sisters. Tapi itu bisa jadi. We can die for a cause, but not for Jesus. Kita bisa mati untuk sesuatu, tapi bukan untuk Yesus. So when we do not die for a cause that is based on love, no one is converted by it. Tetapi ketika kita mati untuk sesuatu dan itu bukan kasih, maka kita tidak bisa merubah orang lain. So we can be the greatest philanthropist in the world. Kita bisa menjadi seorang dermawan yang terbesar di dunia. But no one will be converted by our act of generosity. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat diubahkan oleh karena kedermawanan kita. If we don't have love. Kalau kita tidak memiliki kasih. We can even die for Jesus or any cause, but our lives do not reflect love. Our death will not win anyone to Jesus. Kita mungkin bisa menjadi seperti mati martir, tetapi kalaupun itu terjadi, ketika kita tidak memiliki kasih, maka kita tidak bisa menobatkan atau membawa orang lain kepada Yesus. Now, let's look at the following verses in which now Paul gives a description of what love is. Dan mari kita lihat ayat selanjutnya di mana Paulus mendeskripsikan apa itu kasih. Love is like light. Kasih itu seperti cahaya. Jesus is the prism where we see all the spectrum of light. Nah, Yesus adalah seperti prisma yang membuat kita bisa melihat banyak
warna daripada cahaya itu. In 1 Corinthians 13 verse 4, Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, Paul writes, Paulus menulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. now in the Indonesian says love is patient. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan kasih itu sabar. Now in English it says love suffers long. Tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa kasih itu menderita lebih lama. So I think it's a better description of that. Dan saya merasa bahwa itu adalah deskripsi yang lebih pas. I want to show you a video in which to show how when we love someone there is a form of suffering that we go through. Bahwa saya ingin menunjukkan kepada Anda suatu video yang menunjukkan bahwa ketika seseorang mengasihi ada penderitaan nih yang dilalui oleh dirinya. Brothers and sisters, you see this man taking care of his father. Anda melihat bahwa ini adalah kisah tentang seorang anak yang sementara merawat ayahnya. Even though he himself is suffering, but because he loves his father, he is willing to go through the suffering to take care of his father. Kalau Anda lihat, anaknya ini juga punya masalah, dia juga menderita. Tetapi karena kasihnya kepada ayahnya, dia mau untuk mengurusi akan ayahnya. People do not realize loving others has consequences of internal suffering. Orang tidak banyak memahami bahwa untuk mengasihi ada biaya yang harus dibayar, yaitu penderitaan di dalam. Parents know this suffering very well. Orang tua mengerti betul akan penderitaan ini, especially when your children are sick. Khususnya pada saat anak-anaknya sakit. They would rather suffer the illness for their child rather than have their child suffer through the illness. Mereka mengatakan bahwa lebih baik kami yang sakit sebagai orang tua dibandingkan kami melihat anak kami sakit. Loving people makes us vulnerable. Bahwa mengasihi seseorang itu membuat kita menjadi orang yang mudah rapuh. But it does not make us weak, it strengthens us. Tetapi bukannya itu membuat kita lemah, tapi justru memberikan kepada kita kekuatan. This is love in passive action. Ini adalah kasih yang pasif ya. And then it goes, love is kind. Lalu dikatakan bahwa kasih itu murah hati. In Indonesian, murah hati means, it means generous, in my understanding. Di dalam pengertian saya, murah hati itu sepertinya berbaik hati untuk membagikan akan sesuatu ya. But in English, it's kindness. Tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan baik hati. God has placed in our lives the ability to make others happy. Tuhan telah menempatkan di dalam diri kita suatu keinginan atau kerinduan untuk membuat orang lain bahagia. And being kind is that ability. Dan menjadi baik hati itu adalah kemampuan itu tadi. But do not hope or expect them to return the same favor. Tetapi jangan kita berharap bahwa orang lain akan membalasnya. Just be kind anyway, no matter how the reaction may be. Tetaplah menjadi orang yang baik hati, apapun respon yang diberikan orang lain kepada kita. There is a difference between trying to please and giving pleasure. Ada bedanya antara mencoba untuk menyenangkan orang lain dengan menyenangkan orang lain. It's kind of strange. Even in English, you like, what's the difference? Agak menarik karena ini agak membingungkan. Apa bedanya? Trying to please someone is hoping that the act of kindness will receive approval. Mencoba untuk menyenangkan hati orang lain adalah kita melakukan sesuatu dengan tujuan supaya dia menerima akan kebaikan hati kita. Giving pleasure is making someone happy without any expectations of being acknowledged. Tetapi membuat seorang atau menyenangkan hati orang lain adalah melakukan suatu hal di mana dia tidak mengharapkan akan balasan. Henry Drummond, one of the great speakers of the 1900s, says, "Give pleasure. Lose no chance of giving pleasure." Ada seorang yang bernama Henry Drummond yang mengatakan bahwa memberikan kebahagiaan kepada orang lain tanpa menginginkan akan balasan. The example that I can give is children. Satu contoh yang saya bisa berikan adalah anak-anak. Children love to give people pleasure.
Anak-anak suka sekali untuk memberikan membuat orang lain bahagia. And so they will give it without any expectation at all. Dan mereka memberikan tanpa keinginan untuk mendapatkan balasan. I like to show a video of this Saya ingin menunjukkan sebuah video yang menarik, to show how this child gives pleasure to others. yang mana seorang anak ini hendak memberikan kebahagiaan buat orang lain. You notice about this little boy, Anda lihat akan seorang anak laki-laki tadi, he's suffering from cancer. dia sendiri menderita kanker. He has his hair shaved off. Dia kalau kita lihat kepalanya botak dicukur. He suffers from the therapy, Dia menderita oleh karena terapi yang dia alami. but yet he makes an effort to make the others around him happy. Tetapi dia mencoba dengan usahanya untuk membuat orang-orang lain di sekitarnya bahagia. Love is kind. Kasih itu baik hati atau murah hati. And next it says, love does not envy. Dan selanjutnya dikatakan bahwa kasih itu tidak memegahkan diri. See, this is what I call generosity also. Di sini yang saya katakan bahwa kasih itu adalah murah hati atau suka memberi. This is when we express love while we're competing with others. Ini adalah ketika kita menunjukkan kasih tetapi kita bersaing dengan orang lain. You know, when we hear the word competition, there's always this aspect of you want to be better than the other person. Kalau berada di dalam satu kompetisi, kita pasti menginginkan supaya kita bisa menjadi lebih baik dibandingkan yang lain. We have to acknowledge every time we do a good work, there will always be someone who will do better work than us. Bahwa pada saat kita melakukan suatu kebaikan, pasti ada orang lain yang melakukan kebaikan yang lebih bagus daripada kita. So instead, whatever skill that we have, whatever good or bad skill, when we see someone do better than us, we are to cheer for them. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain, dan ketika kita melihat orang lain melakukan kebaikan yang lebih bagus atau lebih baik daripada kita, seharusnya kita memberikan pujian kepada mereka. Okay. And we are not to feel jealous over that. Jadi kita tidak boleh iri hati dan kita harus mendukung mereka. Love does not parade itself, is not puffed up. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oh, tadi kasih tidak cemburu ya. So to parade oneself is not an act of love. Bahwa memegahkan diri itu sebenarnya bukanlah tindakan yang dipenuhi oleh kasih. This is where we are called to be humble. Inilah kita dipanggil untuk menjadi rendah hati. No, whatever act of kindness, whatever act of love that you've done, do not parade it, do not boast it, do not tell people this is what I did. Jadi pada saat kita melakukan kebaikan hati, jangan mengungkapkan atau jangan menyombongkan diri oleh karenanya. Whatever good act, whatever kind act, whatever act that is based on love, do not parade it to the world. Jadi pada saat kita melakukan kebaikan hati oleh karena dasar kasih, kita tidak akan mengumbarnya kemana-mana. We have a tendency to say, not trying to be sombong, but this is what I did. Kan kita sering sekali berkata bahwa ini bukan maksud saya sombong ya, tapi ya cerita banyak hal. But you shouldn't. You should just keep it to yourself. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu lakukan itu ya. This is love in hiding. Ini adalah kasih yang tersembunyi. So in this verse 4, we see love suffers long. This is patience, is love passive. Dan kita lihat di dalam ayat 4, kasih itu sabar, ini adalah kasih yang pasif. And then we see love is kind, so kindness is love active. Kasih itu murah hati ini adalah suatu hal yang aktif ya. Love does not envy. This is generosity is love in competition with others without ill feelings. Jadi selanjutnya dikatakan kasih itu tidak cemburu. Jadi ini merupakan kita berbuat baik tapi kita tidak sedang berkompetisi dengan orang lain untuk melakukan kebaikan. Love does not parade itself, is not puffed up. Humility is love hiding. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu adalah tersembunyi. So let's look at the next verse. Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Love does not behave rudely. Kasih tidak bertindak atau bertingkah laku kasar. This is what we call courtesy. Ini adalah yang kita katakan dengan courtesy itu ya.
kebaikan hati kali ya. This is love in relation to etiquette. Nah, ini adalah kasih di dalam etika. Yeah, love expressed in society. Bahwa kasih diekspresikan di dalam lingkungan. You know, many of us, the reason when we are rude is because we do not love. Jadi alasan kenapa kita menjadi kasar atau tidak sopan adalah oleh karena kita tidak mengasihi. There is a famous poet in the United Kingdom. Di Inggris ada seorang orang yang suka puisi ya. His name is Robert Burns. He lived a few hundred years ago. Namanya Robert Burns. Dia hidup beberapa ratus tahun yang lalu. He didn't come from wealthy nor from a royal family. Dia tidak datang dari keluarga yang ternama atau keluarga di dalam kerajaan. And so he was a farmer. Jadi dia adalah seorang petani. But because he loved everything, tetapi oleh karena dia mengasihi atau mengasihi banyak hal, the mouse and the daisy and all things great and small, dia mengasihi ada banyak hal ya, binatang ya dan lain sebagainya that God had made, yang Tuhan telah ciptakan. He could mingle with all levels of society from the lowest to the highest. Dia dapat berkomunikasi ataupun berhubungan dengan banyak orang dari mulai yang rendah bahkan sampai yang tinggi. Because there is so much love in him, he was courteous to all, whether they came from the lowest or whether they came from the highest. Dan karena kasihnya dia dapat berlaku sopan atau berlaku baik hati kepada semua kalangan, baik itu dari kalangan yang paling rendah bahkan sampai yang paling tinggi. You know, I've been watching certain videos in YouTube of things that are happening in China. Saya banyak melihat video di YouTube mengenai apa yang terjadi di China. I see a lot of acts of rudeness. Saya telah melihat banyak hal tingkah yang kasar satu dengan yang lain. And then by reading this, by understanding what love is, I understand the reason why they are rude. We are rude simply because we do not understand what love is. Jadi ketika mempelajari ini saya baru mengerti bahwa mengapa kita kasar satu dengan yang lain atau tidak sopan oleh karena kita tidak memiliki kasih. So when we cut the line, kalau kita menyerobot dalam antrian, it's because we want to get there first. We want to finish our job first. We desire to be first. And that's why we do what we do. Ketika kita menyerobot, kita mau menginginkan urusan kita lebih cepat selesai, kita menginginkan apa yang kita inginkan, itu sebabnya kita lakukan itu. And many of you say, well, if we don't do that, we will be waiting the whole day. Dan ada banyak yang katakan bahwa kalau di Indonesia kita tidak menyerobot, kita nggak akan bisa selesai urusan kita. Yeah, the point is, you want you first to finish the thing as soon as possible. We become first. Jadi itu karena ya kita mau menjadi duluan. That's why we don't have love. Artinya kita belum memiliki kasih. And then Paul says, love does not seek its own unselfishness. Dikatakan bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri atau tidak mementingkan diri sendiri. This is love that gives up our rights willingly without thinking. Bahwa ini adalah kasih ketika kita menyerahkan hak sesuatu yang seharusnya hak kita tanpa kita berpikir dua kali. We have a tendency to fight for what we think is our right to have certain things or privileges. Kita memiliki kecenderungan untuk memperjuangkan apa yang kita anggap benar atau apa yang seharusnya menjadi hak kita. There are times when we love, we should choose to give up our right that we are right. Ada waktu-waktu di mana ketika kita seharusnya melepaskan apa yang sebenarnya menjadi hak kita, bahwa kita adalah benar. I am the middle child. Saya adalah anak yang di tengah. And the only female child. Dan satu-satunya anak perempuan. My older brother is Reza and my youngest is Indra. Kakak abang laki-laki saya Reza dan adik laki-laki saya Indra. See, being the firstborn, the male, the prince that has been waited for in my family. Kakak abang laki-laki saya, kakak laki-laki saya adalah yang sulung dan ditunggu-tunggu menjadi pangeran di dalam keluarga. And my youngest is the spare. Dan yang paling kecil adalah ya anak bawang. It seems I always have to give way or to yield to them.
Dan sepertinya saya selalu harus mengalah kepada mereka berdua. With my brother, the oldest brother, I had to give way to him because he is the prince. Saya harus mengalah kepada abang saya karena dia adalah pangeran di dalam keluarga. And then if I fight with my younger brother, my mom would say, he's your younger brother, you need to give way to him. Dan ketika saya berkelahi dengan adik laki-laki saya, maka mama saya akan katakan bahwa kamu harus mengalah dong, kamu kan yang lebih besar. I felt that was unfair. Saya melihat bahwa ini suatu hal yang tidak adil. So I grew up thinking that if there is unfairness, I have to fight for it. Jadi ketika saya tumbuh besar dengan berpikir bahwa ketika ada ketidakadilan, saya harus berjuang untuk itu. And I learned when we love, especially when we receive the love of Jesus, there are times we have to give up our right to be right. Dan saya belajar bahwa pada saat kita menerima dan mengenal akan kasih Tuhan, kita harus memberikan hak kita untuk tetap untuk menjadi benar. Happiness is not about having and getting something or being served by others. Kebahagiaan bukanlah berbicara mengenai memiliki dan mendapatkan sesuatu. It is about giving or serving others outside of ourselves, giving up our rights. Tetapi itu adalah memberikan atau melayani orang lain di luar daripada diri kita. And then Paul continues saying, love is not provoked. Lalu Paulus melanjutkan bahwa kasih itu tidak pemarah. So this is having good temper. Ini adalah kasih itu memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. This is love put to the test when people who are unpleasant deliberately try to make you angry. Ini adalah pada saat seseorang yang tidak menyenangkan secara sadar membuat kita atau Anda marah. Yeah. And then there are people who are from the outside, they look pleasant, but they're easily provoked to anger. Ada orang yang kelihatan menyenangkan tetapi mudah sekali untuk marah. Bad temper often results in dire consequences. Dan temperamen yang buruk seringkali berujung masalah yang besar. You see what happens when we have bad temper. Jadi Anda bisa lihat apa yang terjadi ketika kita memiliki temperamen yang buruk. That's why love is not easily provoked. Itu sebabnya kasih itu tidak mudah untuk marah. Love thinks no evil. Bahwa kasih tidak memikirkan kejahatan, atau kalau di dalam ayat ini, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. I call this sincerity. Saya menyatakan ini sebagai suatu kesungguh-sungguhan. This is love towards those who have a reputation of not being sincere towards us. Ini adalah kasih yang ditujukan kepada orang yang memiliki reputasi yang tidak sungguh-sungguh. Yeah. Even though they have not displayed sincerity, we should still be sincere in thinking good about them. Jadi walaupun ketika kita tahu bahwa orang tersebut melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh, tapi kita juga harus punya pemikiran bahwa dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. I like to talk about my mother. Saya suka berbicara mengenai mama saya. She's the one wearing the yellow coat, not the one with the white hair. Dia yang menggunakan jaket kuning ya, bukan yang rambut putih. My mom is a very sincere person. Ibu saya adalah orang yang sangat-sangat sungguh-sungguh dalam segala hal. Years ago, there was a woman who had a problem with my mom. This is, I don't know, over 20 years ago, I think. Jadi mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ada seorang yang punya masalah dengan mama saya. She didn't like the decision my mom made. Dia tidak suka dengan keputusan yang dibuat oleh mama saya. So she spread ill news about my mom throughout the whole church. Jadi dia menyebarkan cerita yang kurang baik ya di seluruh gereja. And then my mom heard about what she said. Dan dia dengar akan apa yang diceritakan oleh wanita itu, tapi bukan yang rambut putih ya wanita itu. And one day she met this woman in church. Jadi satu kali dia bertemu dengan wanita ini di gereja. And after church, she went up to the woman and she hugged the woman and said, "Happy Sabbath." Dan pada saat itu ketika bertemu, mama saya memeluk akan wanita ini dan katakan selamat Sabat. And my mom's friends saw this and they all knew what the story was about. Dan teman-teman mama saya melihat ini dan mereka tahu akan cerita di balik semua itu, apa yang diceritakan oleh wanita itu. And so when the woman finally left my mom, they went to my mom and said, "Were you tulus? Were you sincere
when you greeted her and hugged her. Jadi mereka setelah wanita ini pergi, mereka datang kepada mama saya dan katakan, kamu betul-betul sungguh-sungguh dalam ya memeluk dan memberikan salam, apa itu tulus? And mom said, yes, I have no ill will towards her. Dan katakan, ya saya tulus, tidak ada pikiran buruk. Love thinks no evil. Kasih tidak memikirkan akan kejahatan, menyimpan kejahatan orang lain. And then Paul continues in the next 2 verses to describe what love is. Dan Paulus melanjutkan di ayat selanjutnya, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. See, I like what says, love does not rejoice in iniquity, but rejoices in truth. Dikatakan bahwa tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Now the word but, when we look at it in a sentence, statement 1 is not as strong as statement 2. Jadi kalau kita melihat di dalam satu kalimat ada kata tetapi, maka biasanya tetapi itu ada di antara dua kalimat. Nah, kalau ada tetapi, maka kalimat yang pertama tidak akan lebih kuat dibandingkan dengan kalimat yang kedua setelah tetapi. So what this verse is saying, Jadi apa yang ayat ini katakan? so when we see someone who have hurt us and that person has fallen in iniquity, we should not rejoice. Jadi ketika kita melihat ada suatu kejahatan yang dilakukan orang lain dan dia akhirnya jatuh oleh karena kejahatan itu, maka kita sebagai orang yang memiliki kasih tidak seharusnya bersuka cita karena kejatuhan dia. And when that person has overcome their failures or their weakness or whatever, we should rejoice that they have overcome. Dan ketika dia sudah menang dari kegagalan atau mungkin kesalahan yang dia lakukan, maka kita seharusnya bersuka cita atasnya. And then in verse 7 says, love bears all things. Dan di ayat 7 dikatakan bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Now, the English says covers or menutupi, but I like the NIV version says love always protects. Dan kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan menutupi, tapi saya suka dengan versi New King James yang mengatakan melindungi. Okay, and so the best example I want to give is the story of Joseph and Mary. Dan contoh yang terbaik yang saya bisa bagikan adalah kisah tentang Yusuf dan Maria. Now, if we look in verse 18, it mentions that Joseph is betrothed to Mary. Di dalam Matius 1 ayat 18 dikatakan bahwa pada saat itu diceritakan Yusuf sementara mau menikahi Maria. But they have not come together. Tapi mereka belum tinggal bersama. Now, verse 19 says Joseph, her husband. Tetapi di ayat selanjutnya di 19 dikatakan Yusuf adalah suaminya. See, back then in the Jewish time, when you were engaged, you were already considered husband and wife. Jadi pada zaman itu di Israel, pada saat mereka bertunangan, maka itu sebenarnya sudah dikatakan suami dan istri. But they have not come together. There is no wedding ceremony yet. Tapi belum tinggal bersama, belum ada pesta pernikahan. And so, by this time, Mary is known to be pregnant. Dan pada saat itu Maria diketahui dia sudah hamil. So there are whispers reaching Joseph's ear, Mary's pregnant, Mary's pregnant. Jadi ada kabar-kabar yang terdengar kepada Yusuf dikatakan bahwa Maria sudah hamil. So by Jewish law, he can stone her and he can divorce her. Di dalam hukum Yahudi, maka Yusuf berhak untuk menceraikan Maria dan bahkan membunuh dengan melempar batu, ya, dihukum di rajam. But look at verse 19. Tapi lihat di ayat 19. Being a just man, dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang benar. and so he did not want to make a public example. Dia tidak menginginkan untuk mempermalukan akan Maria. And decided to put her away secretly. Dan hendak menceraikan dengan diam-diam. This is what it means to protect, to bear all things. Dan disinilah dikatakan untuk menutupi segala sesuatu atau melindungi, ya. Yeah, to protect, it's not that you tell people, oh, this didn't happen. Everybody knows it happened, but what you do is you don't make it even worse or even bigger. Jadi bukan menutupi, bukan artinya membuat sesuatu itu yang seharusnya ada menjadi tidak ada, tetapi semua orang sudah tahu, tapi dia tidak ingin membesar-besarkan, dia tidak membesar-besarkan masalah itu. So this is what it means to protect when you love. Ini adalah arti daripada tidak
ketika kita mengasihi, kasih menutupi segala sesuatu. See, when someone in a marriage commits adultery, Hari ini, pada saat ini, ketika seorang berselingkuh, the one that is wrong will make it big and will show that this other person is the worst sort of spouse in the world. maka biasanya pasangan yang tidak selingkuh, maksudnya ketika dia mengetahui bahwa pasangannya selingkuh, maka dia akan membesar-besarkannya ke mana saja. And so then they attack each other. Dan akhirnya mereka menyerang satu dengan yang lain. See, this is not love that bears all things. Nah, ini bukanlah kasih yang menutupi segala sesuatu. Okay. In verse 7 it says, love believes all things, hopes all things. Dan di ayat 7 dikatakan, kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Believe what? Percaya akan apa? Believe in all the things Jesus said is true. Percaya bahwa segala yang dikatakan oleh Yesus adalah benar. Hope in what? Mengharapkan apa? Hope that what is promised will come true. Mengharapkan bahwa janji-janji itu akan ditepati. And finally, the description of what love is. Dan pada di bagian daripada akhirnya dikatakan bahwa love endures all things. Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Now, to give an example what endurance is, menunjukkan apa itu kesabaran menanggung itu. Imagine yourself carrying a backpack. Bayangkan Anda sementara menggendong akan tas gendong. And so in that backpack you carry all these books, heavy books. Dan di dalam ransel itu ada banyak buku-buku yang berat. You carry this for 1 minute, it's fine. Anda menggendongnya selama 1 menit mungkin bukan masalah. You carry for 5 minutes, it gets heavy. Kalau sudah 5 menit sudah semakin berat. When 1 hour passes, it's very heavy. Kalau sudah 1 jam sudah sangat berat. If 8 hours, your back will feel as though it's broken. Tapi kalau sudah 8 jam, Anda akan rasa bahwa punggung Anda sudah mau patah. See, when we go through challenges in life, ketika kita menjalani tantangan di dalam hidup kita, and first time it happens, it may not be so bad. Ketika pertama kali terjadi mungkin tidak terlalu berat. But when time passes long enough to the point that you can't handle it anymore. Tetapi pada saat perjalanan waktu sepertinya sangat-sangat berat dan kita sepertinya tidak dapat menanggungnya. When we have the love of Jesus, we can carry through. Tetapi ketika kita memiliki akan kasih Kristus, maka kita akan dapat menjalaninya. To endure is to keep on going in the face of challenges. Untuk menanggung segala sesuatu artinya tetap sabar dan terus menjalani di hadapan tantangan-tantangan yang datang. So brothers and sisters, after all that we have shared and described what love is from verse 4 to 7. Dan ketika kita sudah melihat akan kasih yang diungkapkan dari mulai ayat 4 sampai ayat 7. Many of us will say, this is impossible. Banyak orang akan katakan, wah ini tidak mungkin. True, it is impossible for you and me. Betul, itu tidak mungkin untuk Anda dan saya. We cannot love this way. Kita tidak dapat mengasihi di dalam cara ini. But we can love using the heart of Jesus. Tapi kita bisa mengasihi dengan menggunakan akan hati Yesus. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. You can't forgive that person? Don't use your heart, use God's heart. Ketika kita tidak dapat mengampuni dia, jangan gunakan hati kita, gunakan hati Yesus. Speak in your mind, says, Lord, I have difficulty forgiving him. Berdoalah di dalam hati Anda, katakan bahwa Tuhan, saya tidak dapat mengampuni dia. And say, I can't use my heart, Lord, but I will use your heart. Katakan bahwa saya tidak dapat menggunakan hati saya, Tuhan, tapi saya mau menggunakan hati. Don't ever use your heart. Jangan gunakan hati kita. Because Jeremiah 17 verse 9 says, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Karena Yeremia 17 ayat 9 mengatakan bahwa hati itu lebih jahat.
daripada segala sesuatu. So don't ever use your heart to love people. Jadi jangan gunakan hati kita untuk mengasihi orang lain. It is impossible. Itu tidak mungkin. But we can do all things through Christ, which strengtheneth us. Tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepada kita kekuatan. And the final in chapter 13, it says, "And now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of these is love." Dan pada akhirnya 1 Korintus 13 ditutup dengan ayat ini. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Why is love the greatest? Mengapa kasih yang terbesar? See, faith connects us to God. Lihat bahwa iman itu menghubungkan kita dengan Allah. So when we have faith and we're connected to God through faith, then love, the end is what we are achieving for. Dan pada saat kita sudah terhubung dengan Allah melalui iman itu, dan Allah adalah kasih, maka kita sudah sampai kepada kasih itu. Why is love greater than hope? Mengapa kasih itu lebih besar daripada pengharapan? Because our hope is in Christ. Karena pengharapan kita ada di dalam Kristus. And Christ is love. Dan Kristus itu adalah kasih. That's why the greatest of these three is love. Itu sebabnya di antara tiga hal ini yang terbesar adalah kasih. Choose to receive God's love every day. Pilihlah untuk mendapatkan kasih Kristus setiap hari. Tell yourself in your mind as you face challenges, I choose to receive God's love. I choose to use God's heart. Pada saat kita menghadapi tantangan, berdoa di dalam hati dan katakan, Tuhan, aku ingin memiliki hatimu untuk dapat memiliki kasih. A man once came up to God. Satu kali seorang laki-laki datang kepada Tuhan. And he asked God, how much do you love me? Dan dia bertanya, seberapa besar kasihmu kepadaku? God stretched forth his arms and said, I love you this much. Tuhan Yesus merentangkan kedua tangannya dan mengatakan, aku mengasihimu dengan sebesar ini. And he died on the cross. Dan dia mati di atas kayu salib. I don't know how your life has been. Saya tidak tahu seberapa berat hidup Anda. I know some of you have illnesses. Mungkin beberapa dari Anda memiliki sakit penyakit. I know there are people who have hurt you. Ada orang-orang yang mungkin menyakiti hati Anda. I know there are financial burdens. Ada kesulitan dalam hal keuangan. But I also know that God loves you and me more than we love Him. Tetapi yang ingin saya beritahukan kepada Anda bahwa Allah mengasihi Anda bahkan lebih dibandingkan kasih Anda kepadanya, lebih dibandingkan apa yang kita ketahui. I pray this day you choose to receive God's love. Dan saya berdoa bahwa Anda dapat memilih untuk menerima kasih Allah. God bless you. Tuhan berkati Anda.